saya hanya kalau di pasir itu saya hanya sebutir pasir, kalau di tanah itu saya hanya sekumpal tanah, kalau di padi itu, di antara lumbung padi itu saya hanya sebutir padi. Tapi saya diberikan talenta sama dengan kalian untuk merubah kita. Gampang dulu merubah orang banyak, terutama kalian harus merubah diri kalian sendiri, merubah cara yang lama yang tidak berkenan di mata orang, merubah pola pikir kita, merubah mindset kita. Jadilah pribadi yang rendah hati, baik mau berbagi kepada orang lain, saling mengasihi. Sosok Panglima Jila sering terdengar dalam setiap aksi yang bersinggungan dengan masyarakat adat Dayak, melalui pasukan merahnya. Ia menjadi sebuah simbol perjuangan masyarakat adat di bumi Borneo dalam mencari keadilan di tanah leluhurnya. Panglima Jilah yang juga disebut dengan Pengalangok Jilah, yang lahir dengan nama Agustinus Jilah. Ia lahir pada tanggal 19 Agustus tahun 1980, di Desa Sambora, Mepawah Hulu, Kabupaten Landak ini, lahir di tahun keramas. Pria yang tubuhnya bertato khas suku Dayak ini, memang berpostur sedang, namun memiliki semangat juang dan keberanian yang luar biasa besar dalam memperjuangkan hak-hak kaumnya di tanah adat leluhur. Sosoknya semakin terkenal ketika salah seorang tokoh masyarakat adat Kinipan, Kalimantan Tengah bernama Effendi Buhing viral kasusnya. Kasus tersebut membuat Buhing diundang dalam sesi wawancara Mata Najwa dengan tema, Hukum Suka-Suka. Saat itu, Buhing secara langsung mengucapkan terima kasih kepada Panglima Jilah yang telah membantu mengawal kasusnya. Karena, peran dari Panglima Jilah dalam kasus pembebasan Effendi Buhing memang tidaklah bisa dipungkiri. Melalui berbagai pernyataan dan ajakannya untuk membela Buhing, telah mengundang begitu banyak reaksi simpatik dari berbagai kalangan termasuk media. Kepedulian sang Panglima terhadap adat dan budaya serta keberaniannya tampil dalam konflik sosial yang menimpa masyarakat adat dan petani di tanah Borneo di era sekarang ini. Sang pemimpin, Pangalangok Jilah, mengklaim anggota pasukannya yang berkisar 50.000 orang tersebar di penjuru Kalimantan, termasuk Malaysia dan Brunei Darussalam, dan dipimpin 91 Panglima. Pasukan merah yang dikomandoi Agustinus adalah laskar khusus dalam adat Dayak kuno. Agustinus menghidupkan kembali pasukan ini 5 tahun belakangan. Semula, pasukan merah adalah organisasi kemasyarakatan yang peduli terhadap pelestarian adat dan budaya Dayak. Namun belakangan gerakannya berfokus pada advokasi masyarakat Dayak, terutama menyangkut kasus dengan relasi kuasa yang tak berimbang, rakyat melawan penguasa atau saat berhadapan dengan pengusaha. Secara legal formal, pasukan merah mempunyai nama resmi Tariu Borneo Bangkule Rajang. Saat ini jumlah anggota pasukannya diklaim mencapai 50.000, yang tersebar di seluruh Kalimantan. Tugas pasukan merah berbeda dengan petugas lembaga pengawas hutan, yang biasa dibentuk dalam perhutanan sosial. Anggota pasukan merah sehari-hari beraktivitas biasa, sesuai dengan profesi masing-masing. Ada guru, karyawan, seniman, cendekiawan, juga penegak hukum. Mayoritas prajurit pasukan merah adalah anak muda. Anggotanya bukan hanya laki-laki. Sekitar 10.000 di antara 50.000 anggotanya adalah perempuan. Salah satunya Yono, 41 tahun, warga Toho, Kecamatan Landak. Warga Dayak Kanayan ini menyebutkan keberadaan pasukan merah tak hanya memberikan harapan terkait dengan advokasi warga, tapi juga memberi ruang pemberdayaan ekonomi. Misalnya latihan menenun, merangkai manik-manik, membudidayakan madu hutan, dan menanam pohon di lahan kritis. Yang terakhir adalah upaya kaum muda Dayak yang ingin mengembalikan fungsi lahan, tuturnya. Total terdapat 91 panglima yang memegang kendali di beberapa hutan adat di Kalimantan. Tapi siapa mereka? Rahasia. Saya yang menunjuk mereka. Instruksi semua dari saya, kata Agustinus. Koordinasi Pangalangok Jilah dengan para panglimanya dilakukan secara modern ataupun secara spiritual. Jika ada arahan untuk berkumpul, para panglima menggerakkan masanya ke tempat yang ditentukan.
dengan babi dibelah-belah. Walaupun segini itu masih cari saudaranya dia. Babi diseginiin, namanya macak piring itu ke orang Ngenayan, itu dapat saudaranya. Biar saudaranya buyut saudaranya buyut masih dapat. Di sekolah ini tidak bersaudara dia. Bahkan darah ibu dengan darah artinya satu keluarga, misalnya anak perempuan dengan anak laki beda. Kalau orang Dayak tidak ada anak laki anak perempuan, semua sama. Sebagai Pangalangok, Agustinus memiliki sejumlah kemampuan. Di antaranya berkomunikasi dengan roh para leluhur. Roh-roh itulah yang menurut Agustinus biasa memberi mereka petunjuk, termasuk dalam langkah-langkah advokasi. Jika kondisinya dipandang genting, ia akan mengeluarkan mangkok merah. Mangkok merah adalah semacam kode siagai. Dalam kondisi ini, pasukan merah akan siap berperang. Dulu ketika kode mangkok merah telah dikeluarkan, pasukan harus bersiap menjalankan tradisi mengayau atau memenggal kepala musuh. Dalam sebuah ritual komunikasi antara panglima dan roh leluhur, mangkok merah diedarkan kepada orang-orang tertentu, lalu diletakkan di depan rumah sebagai simbolisasi perlindungan dari musuh. Warna merah sendiri identik dengan suku Dayak, yang secara filosofis berarti tidak kenal takut dan penuh semangat. Kini Agustinus berupaya mengembalikan semangat melindungi adat, budaya, dan alam di Kalimantan. Tuhan tidak lagi menciptakan tanah, tapi manusia terus bertambah. Maka tanah ini harus dijaga, ucapnya. Agustinus melihat hutan sebagai supermarket bagi masyarakat Dayak. Di dalam hutan, mereka menggantungkan hidup, tapi mereka tidak pernah berlebihan mengambil dari yang dibutuhkan. Jika ada yang berbuat curang, hukum adat yang dikedepankan. Hukum adat lebih efektif. Tidak dibuat seperti aturan saat ini yang hanya mementingkan orang atau kelompok tertentu. Kalau hukum adat, semua orang sama, katanya.